Terima kasih Mbak Walma. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam terhormat, yang terhormat di sini para PIC program ya dari program Sekolah Penggerak, platform Mereka Mengajar, komunitas belajar, kemudian seluruh narasumber ya, ada konsultan, ada tim SIM PKB, serta seluruh kepala sekolah sekolah penggerak angkatan 1, 2, 3 yang sangat membanggakan ya. Nah, kita berharap banyak sekali gitu kepada Bapak dan Ibu. Pertama sekali permohonan maaf dari Bapak Direktur, Kepala Sekolah, Pengelola Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal GTK, karena tidak bisa langsung membuka kegiatan ini karena sedang dalam penerbangan Bapak Ibu menuju ke Banjarmasin. Semoga tidak mengurangi pengarahan lah ya dari beliau gitu disampaikan oleh saya. Baik Bapak dan Ibu, karena ini saya sekaligus akan menyampaikan materi, jadi saya membuka dulu saja. Jadi dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim untuk kegiatan penyegaran atau penguatan Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1, 2, 3 terkait PMO level sekolah dengan resmi dibuka. Baik, kita melanjutkan ke paparan materi, Bapak dan Ibu. Jadi, sebelum saya menayangkan slide, jadi arah kebijakan kita itu lintas program prioritas adalah sebagai berikut, Bapak Ibu. Jadi, selama ini mungkin Indonesia itu tidak kurang berhasil ya dari juga hasil perenungan kita, hasil analisa, itu karena satu, program-program itu terlalu program base, jadi hanya mengerjakan berbasis program aja, selesai program selesai gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak ada kesinambungan. Jadi memang programnya terputus atau apa yang kita lakukan ini terputus gitu ya, sehingga memang tidak ada kesinambungannya. Sehingga memang dampak yang lebih besar itu mungkin belum terlihat ya. Kemudian yang ketiga, terlalu top down ya, top down. Jadi kita biasa itu mengerjakan memang instruksi pimpinan. Jadi sampai terkadang ide kreatif juga karena memang yang di kepala kita itu adalah manut pimpinan. Jadi semua kebijakan-kebijakan ya kita melaksanakan ya. Nah, tapi sistem top down ini ternyata tidak apa ya, tidak membuat kita memiliki rasa kepemilikan kita, ownership segala macam itu jadi tidak ini, sehingga juga selesai program itu kita kayak enggan melanjutkan gitu ya. Suara saya kurang besar ya, ini sudah pol ya Mbak Mira. Tes. Cukup Bu, terdengar banget. Oh, Cukup, cukup. Mbak jelas, kurang jelas. Baik, nah untuk itu Bapak dan Ibu kita ingin merubah transformasi ini ke menguatkan aktor-aktor yang memang ujung tombaknya, yaitu yang strategis, yaitu dari guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolahnya. Bagaimana transformasi ini secara organik itu si aktor strategis ini, guru, kepala sekolah, pengawas, memang merasa hal ini mereka butuhkan dan mereka yakini ini akan membawa transformasi pendidikan anak-anak murid yang ada di sekolahnya masing-masing. Sehingga kita coba transisikan ini lewat PMO level sekolah. Kalau kemarin sudah dimodelkan oleh fasilitator sekolah penggerak, bagaimana memfasilitasi PMO level sekolah. Nah, sekarang kita coba, gitu ya, kita coba kepala sekolahnya yang memimpin PMO level sekolah ini. Sebenarnya untuk memimpin PMO level sekolah ini sebenarnya bukan hal yang baru juga bagi kepala sekolah, karena kepala sekolah juga sudah terbiasa kalau ada hal-hal yang ingin dicapai, mereka membuat tim gitu ya, kemudian membuat target dan sebagainya, bagaimana mungkin dari tantangan ini atau dari mimpi ini, dari hal-hal yang ingin mereka capai, mereka berdiskusi bagaimana strateginya untuk mencapai hal tersebut ya dengan melakukan berbagai hal. Saya rasa itu sudah biasa lah dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, tapi ada hal-hal yang kemarin dicontohkan oleh fasilitator sekolah penggerak seperti bagaimana melakukan coaching ya, sehingga
terkadang ketika memimpin PMO, kepala sekolah gitu ya, bisa juga bertanya ya agar solusi-solusinya ini bisa dari para guru atau tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Nah, ini yang berusaha kita latih di setiap satuan pendidikan, khususnya dalam hal ini sekolah-sekolah penggerak angkatan 1 dan 2. Jadi kita coba transformasi ini dengan sistem organik ya, dengan memang aktor strategisnya sendiri ini sudah merasa memang sistem ini kita butuhkan, PMO ini memang bagus untuk mereka jalankan, sehingga kita transisikan, sudah tidak dipegang fasilitator sekolah penggerak, tapi sudah dipimpin oleh kepala sekolah penggerak, sehingga kepala sekolah penggerak ketika menjalani, merasakan memang, oh ini benar-benar penting dan sangat bagus untuk melaksanakan PMO level sekolah, sehingga mereka terus bisa melanjutkan PMO level sekolah ini di kemudian hari. Ya, walaupun nanti di tahun keempatnya, misalkan angkatan 1 ini pendampingan kita sudah tidak seintensif yang sekarang ya, karena kita akan lebih kepada low touch, jadi akan sedikit sekali pendampingannya lebih ke arah pemerkayaan sumber-sumber belajar yang ada pada platform Merdeka Mengajar ataupun website dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu arahnya. Jadi pikirannya itu kalau kepala sekolah, guru pengawas sudah mandiri gitu, sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk melanjutkan transformasi di program sekolah penggerak ini, insya Allah transformasi ini terus akan terjadi ya. Ya, ini mohon maaf Bapak dan Ibu yang mungkin mendengar suara saya kecil, ada yang mendengarnya kecil, ada yang mendengarnya besar. Jadi kalau di laptopnya Mbak Alma tadi besar, kalau yang di lain kecil mungkin volumenya yang mungkin pakai headset kali Bapak ya, Ibu ya. Pakai headset ya Bapak Ibu. Atau saya nih yang pakai headset. Coba, karena di sini kalau di Zoom besar. Ya, karena ada beberapa yang bilang kecil suara saya. Ya, ada yang bilang sangat jelas juga nih. Oh. Ada besar Bu suaranya, ya. Sangat jelas Bu, ada yang bilang sayup-sayup, lagi gimana. Bentar. Ya, mungkin Bapak Ibu koneksinya, kemudian mungkin bisa menggunakan headset ya, gitu ya. Silakan Ibu. Suara saya sudah terdengar belum Mbak Alma? Sudah, kalau di sini terdengar jelas Bu. Pakai headset juga terdengar jelas? Terdengar jelas. Oh ya udah, pakai headset ya, saya Bapak Ibu. Semoga yang tadi kurang jelas jadi lebih jelas ya. Ya, oke. Oke, mungkin lanjut ke situ. Oke, sekarang saya menggunakan slide Bapak Ibu. Tugas saya ini menjelaskan kenapa PMO itu memang sekarang ditransisikan ke kepala sekolah, sudah tidak lagi dipegang oleh fasilitator sekolah penggerak ya, dan arah kebijakan Kemendikbudristek itu ke arah mana. Jadi tadi seperti yang saya lanjutkan Bapak Ibu, memang kita nggak bisa tergantung di semua aspek ya pada Kemendikbudristek gitu ya, atau pemerintah daerah. Ada porsi-porsi besarnya itu malah kita letakkan di pundak kepala sekolah ya pada khususnya untuk memimpin transformasi pendidikan yang ada di satuan pendidikannya masing-masing. Nah, dari Kemendikbudristek jelas akan mendukung dengan berbagai program prioritas yang ada di Kemendikbudristek termasuk pemerintah daerah. Cuma kalau sistemnya kayak dulu gitu ya, kayak ada pelatihan yang cascading dan sebagainya, itu kalau kita berharap misalkan semua pelatihan dari Kemendikbudristek, kita sumber daya kita nggak akan cukup, karena kalau dari 2019 aja Bapak dan Ibu kita lihat sekitar 80% itu nggak bisa dipanggil, nggak memiliki akses langsung ke pelatihan ya, nggak bisa dipanggil secara langsung ke pelatihan karena memang sumber daya kita, sehingga memang kita perlu berubah strategi yang itu memang bergotong royong, utamanya memanfaatkan aktor-aktor strategis tadi yang ada di satuan pendidikan itu sendiri, baik guru, kepala sekolah, pengawas.
Guru bisa kok belajar sesama mereka, kepala sekolah juga bisa belajar sesama mereka, pengawas sekolah juga bisa belajar sesama mereka, ini sama-sama saling belajar. Tapi nggak ada salahnya sekali-sekali juga manggil narasumber, tapi kita harapkan semua aktor strategis ini bisa saling belajar gitu ya, dengan memanfaatkan juga sumber belajar yang sudah kami masukkan banyak sekali di platform Merdeka Mengajar, website, ataupun sumber belajar lainnya yang ada di sekitar mereka. Nah, arahnya itu ke sana, berbagi, berkolaborasi, belajar bersama. Gitu ya, kita kasih panggung semua, baik ke guru, kepala sekolah, pengawas. Kalau Bapak Ibu sekarang lihat, mungkin beda sekali transformasinya. Guru dapat panggung, kepala sekolah dapat panggung, pengawas sekolah dapat panggung ya. Jadi baik di media sosial, webinar-webinar kita, dan sebagainya. Luar biasa sekarang. Nah, sebenarnya peran kepala sekolah dalam sekolah penggerak, dalam program sekolah penggerak ini seperti apa sih Bapak dan Ibu yang kita harapkan? Karena kita betul-betul sangat berharap kepada kepala sekolah yang memang teori of change kita, teori kita itu menyatakan dari berbagai riset ya, bahwa maju mundurnya sekolah itu utamanya itu sangat terpengaruh dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bagus, bisa menggerakkan warga sekolahnya, insya Allah sekolahnya akan bagus ya. Makanya dari program sekolah penggerak itu kita memang nyeleksinya dari kepala sekolahnya. Harapannya kalau pemimpinnya baik, tadi semuanya itu akan baik satuan pendidikannya. Karena peran kepala sekolah penggerak yang kita harapkan, yang pertama di sini, bisa memfasilitasi dan menguatkan pemahaman komite pembelajarannya terkait kurikulum Merdeka. Ya, yang jelas bisa memfasilitasinya. Bisa kepala sekolah di sana memplotkan waktu belajar secara rutin, tidak hanya untuk komite pembelajaran, tapi untuk semua guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolahnya. Jadi belajar rutin, buat lingkungan yang nyaman untuk belajar para guru ya, tidak hanya bagi murid. Kemudian juga kepala sekolah diharapkan di sini juga memimpin, memfasilitasi penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jangan sampai kepala sekolahnya nggak tahu isi kurikulum operasionalnya ya. Jelas harus tahu. Kemudian melakukan evaluasi dan pengembangan profesional kepada guru dan tenaga kependidikannya. Karena salah satu pemimpin yang baik memang pengembangan SDM-nya yang memang harus dikedepankan. Karena memang pemimpin nggak bisa sendiri, Bapak dan Ibu. Memang kita perlu bergotong royong, semakin banyak tim kita atau staf kita yang pintar itu harusnya semakin baik organisasi itu. Semakin mudah kita bekerja ya, karena banyak yang memikirkan. Kemudian memimpin pertemuan komite pembelajaran dan membangun budaya refleksi, ini penting sekali. Tugas guru tidak hanya mengajar, tapi guru yang baik itu harus selalu belajar supaya mengajarnya itu lebih baik. Bahkan kemarin kami webinar, jadi Kemendikbudristek, ada guru yang mengatakan, udah kalau guru-guru nggak mau belajar, sebaiknya dia berhenti mengajar, gitu ya. Ini guru sendiri yang ngomong, karena memang tahu guru tidak akan bisa mengajar dengan baik kalau dia tidak reflektif. Ya, kalau dia tidak mau belajar, tidak mau menambah pengetahuannya, tidak mau menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan baru, karena tertinggal, kasihan murid-muridnya. Kalau kita berharap murid-murid kita generasi emas 2045 ini akan menjadi profil seperti pelajar Pancasila, memang kita harus kerja keras. Kemudian mengorganisasi dan mengevaluasi pelaksanaan komunitas belajar di sekolah. Nah, Bapak Ibu, komunitas belajar ini sekarang menjadi strategi utama ya, karena di sana itu merupakan wadah belajarnya para guru dan tenaga kependidikan, wadahnya mereka untuk berbagi, berkolaborasi, berdiskusi untuk memecahkan masalah pembelajaran atau tantangan belajar yang dihadapi murid. Sehingga ini akan, secara sistem ini kalau jalan, akan membuat para guru lebih reflektif, kepala sekolah akan lebih reflektif. Ya. Pengawas sekolah membersamai kepala sekolah dalam hal ini untuk mengawal dari penyusunan program yang ada di sekolah, pelaksanaannya, kemudian menyusun laporan progres sekolah binaannya. Nah, untuk peran kepala sekolah sendiri, kami merujuknya itu dari model kompetensi kepala sekolah, yaitu dari Perdirjen 6565, ya, menuju kepala sekolah yang lebih berdaya. Ya, sekarang dengan penerapan kurikulum Merdeka juga fleksibilitas, ya, itu kita memang berikan kepada kepala sekolah dalam mengatur,
mengorganisasikan pembelajarannya itu seperti apa di sekolah. Jadi memang lebih merdeka, ya, lebih fleksibel. Nah, kalau dari Perdirjen 6565 ini kan ada model pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, kepemimpinan pengembangan sekolah. Jadi seorang kepala sekolah penggerak, satu kita harapkan bisa mengembangkan dirinya sendiri. Ya, kepala sekolah ini suka belajar. Sama juga kemarin kami webinar, guru-guru kalau nggak mau belajar, tapi selalu suruh muridnya untuk belajar, gurunya nggak mau belajar, ya susah ya. Nah, kepala sekolah begitu juga, nyuruh gurunya belajar, berarti kepala sekolahnya juga harus rajin belajar ya Bapak Ibu ya. Sehingga jadilah kepala sekolah pembelajar, itu yang kita harapkan. Mencontohkan kepada para gurunya bahwa kepala sekolah juga suka belajar. Kalau perlu, kepala sekolahnya sharing tentang buku atau jurnal atau pelatihan yang sudah diikuti diimbaskan kepada seluruh guru dan tenaga kependidikannya yang ada di sekolahnya. Ya, di sini kalau di program sekolah penggerak, kepala sekolah rajin mengikuti seluruh kegiatan pendampingan ya oleh BBGP UPT kami. Kemudian juga kepala sekolah mengembangkan para guru dan tenaga kependidikannya, membuat pemetaan para gurunya, tenaga kependidikannya butuh aspek apa untuk dikembangkan. Lihat dari murid yang difasilitasi atau diampu dikembang muridnya, dari muridnya mungkin udah bagusnya apa, nggak bisanya apa, dari murid nggak bisa apa, gurunya harus dilatih apa, supaya dia bisa mengajar muridnya secara lebih baik. Ya. Sehingga kepala sekolah di sini kita harapkan bisa memfasilitasi, menganalisis kebutuhan belajar guru-gurunya dan tenaga kependidikan dan membuat strategi untuk pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikannya. Mau lewat coaching kah, lewat mentoring kah, lewat pelatihan kah, lewat komunitas belajar kah, atau lewat studi banding kah. Nah, itu bisa diatur oleh kepala sekolah sendiri, nanti dipetakan lewat berbagai aset yang bisa dioptimalkan dan sudah dimiliki oleh satuan pendidikan itu sendiri. Ya, kemudian kepemimpinan pembelajaran, di mana di sini kita harapkan kepala sekolah memimpin pertemuan komite pembelajaran, ya, bahkan memimpin pertemuan semua guru dan tenaga kependidikan lainnya, membangun budaya refleksi, ya. Kalau di sekolah penggerak, di sini kita harapkan kepemimpinan pembelajarannya itu terlihat bentuk kegiatannya dengan memfasilitasi kegiatan PMO level sekolah untuk angkatan 1 dan 2 ya bersama guru dan pengawas sekolah. Kemudian mengikuti kegiatan PMO level sekolah kalau di angkatan 3 karena difasilitasi oleh fasilitator sekolah penggerak. Kemudian mengikuti kegiatan refleksi dalam program pendampingan. Mungkin ada banyak hal yang itu tidak dalam bentuk kegiatan yang kelihatan di sekolah penggerak ya, tapi Bapak Ibu tentunya di sekolah penggerak juga melakukan berbagai aksi nyata dari mengawal penyusunan kurikulum operasional, memfasilitasi juga ketika gurunya menganalisis CP, TP, ATP sampai ke mengembangkan atau mereview modul ajar gitu ya, melakukan supervisi akademik di sekolah, itu juga bentuk-bentuk kepemimpinan pembelajaran yang tidak didampingi secara khusus oleh tim kami secara tersurat karena Bapak Ibu melakukannya di aksi nyata. Tapi ada berbagai hal juga yang kami dampingi di bentuk-bentuk lokakarya ya. Dari kurikulum operasionalnya kita juga memfasilitasi ya materinya, kemudian bagaimana pembelajaran terdiferensiasi dan sebagainya. Intinya yang saya ketahui semua materi itu sudah atau sedang atau akan diberikan di program sekolah penggerak. Bapak dan Ibu tinggal melakukannya dalam bentuk aksi nyata sebagai kepala sekolah, mengawal supaya semua hal yang kita harapkan terjadi betul-betul terjadi di sekolah penggerak. Ya. Kemudian kepemimpinan manajemen sekolah di sini ada menyusun atau menganalisis kembali kurikulum operasional satuan pendidikan, kemudian mengaplikasikannya, mengaplikasikannya kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Ya. Mungkin kalau yang di 2 ini lebih kepada kepemimpinannya,
ya. Kalau yang ketiga ini lebih kepada manajerialnya, ya. Kemudian yang selanjutnya ini lebih kepada pengembangan sekolahnya. Bagaimana mengorganisasikannya, mengevaluasinya, gitu, untuk berbagai program yang ada di sekolah. Mungkin kalau yang terakhir ini pengembangan sekolah, dari Bapak dan Ibu bagaimana mengembangkan sekolah, nanti ada hubungannya sama rapor pendidikan, perencanaan berbasis data, gitu ya, dan sebagainya, sampai ke memfasilitasi, mengorganisasi, mengevaluasi komunitas belajar untuk pengembangan sekolah. Nah, secara garis besar, di program sekolah penggerak, 5 peran kepala sekolah itu adalah melakukan kegiatan pendampingan kepada guru, mengikuti program pendampingan program sekolah penggerak. Jadi yang di bawah itu kepala sekolah belajar, ya, mengikuti program pendampingan program sekolah penggerak, tapi tidak cukup Bapak Ibu dengan hanya mengikuti program pendampingan sekolah penggerak, Bapak Ibu juga harusnya bisa belajar di luar itu. Belajar lewat platform mereka mengajar itu kaya banget Bapak Ibu. Berbagai materi itu sudah banyak sekali dimasukkan di sana. Bahkan contoh-contoh modul ajar, modul project, semuanya itu ada di sana. Video inspirasi, praktek baik atau cerita praktik dan sebagainya, ya. Kemudian aktif melakukan kegiatan pendampingan kepada guru. Ini yang kita harapkan juga terjadi di sekolah penggerak. Nah, kalau kegiatan pendampingan kepada guru di sekolah penggerak, Bapak Ibu, selain pendampingan dari fasilitator, kepala sekolah juga wajib menjalankan perannya dalam melakukan kegiatan pendampingan, ya. Jenis-jenisnya itu adalah sebagai berikut. Memfasilitasi, menganalisis tadi kebutuhan belajar guru dan bagaimana strategi supaya gurunya betul-betul bisa belajar, sehingga anak muridnya itu betul-betul terdampak dari gurunya yang suka belajar itu. Kemudian memfasilitasi, mengoptimalkan komunitas belajar yang ada di sekolah, kemudian PMO sekolah untuk angkatan 1 dan 2, memimpin PMO-nya, kemudian mengoptimalisasi platform mereka mengajar. Nah, saya rasa kalau yang tadi saya sebutkan juga sudah gampang, Bapak Ibu, bagaimana melakukan analisis kebutuhan guru, ya. Di sini Bapak dan Ibu, pertama sekali kepala sekolah memberi ruang kepada guru untuk menentukan pengembangan kompetensi yang mereka butuhkan. Cuma mungkin bisa kita arahkan ini melihat dulu dari perkembangan muridnya. Apa muridnya yang sudah bisa, tadi yang belum bisa apa. Dari murid-murid yang belum bisa ini kira-kira kenapa kita kaitkan dengan peningkatan kompetensi yang dibutuhkan gurunya, ya. Jadi misalkan muridnya banyak yang tidak aktif gitu ketika belajar kelompok. Yang dominan itu murid-murid tertentu saja. Nah, mungkin gurunya dalam hal ini bisa dilatih bagaimana mengelola kelas, ya, mengelola pengelompokan murid, bagaimana semua murid bisa aktif di kelas. Nah, seperti itu mungkin contoh sederhananya, Bapak Ibu. Ketika murid-muridnya tidak mau bertanya, tidak aktif bertanya, kalau ditanya ada pertanyaan, nggak ada yang mau jawab. Gurunya bertanya, nggak ada yang juga yang mau jawab. Nah, ini bagaimana kita juga bisa melatih guru supaya bisa mendorong anak-anak untuk berpikir lebih kritis, ya, atau mendorong anak supaya lebih ingin tahu lagi tentang materi, ya. Bisa jadi anak-anak merasa, lah saya merasa kok nggak ada gunanya ini materi untuk saya, kenapa saya harus bertanya, mereka nggak butuh, sehingga mereka malas bertanya atau merespon. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita membuat berbagai peningkatan kapasitas untuk guru, ya. Dan setiap strategi Bapak Ibu tidak harus mengundang narasumber, ya. Sebenarnya kita manfaatkan saja aset yang ada jika memang ada keterbatasan anggaran dan sebagainya, ya. Nah, kemudian kepala sekolah bersama guru menyepakati mau bentuk, jadi topik apa yang mau ditingkatkan dan bentuk pengembangan kapasitasnya seperti apa, apakah mentoring, apakah cukup dengan supervisi akademik, apakah coaching, apakah ya pelatihan, ya, ataukah workshop, ataukah cuma
belajar di PMM, belajar di komunitas, atau apa gitu ya strateginya, atau memang harus dikirim untuk belajar gitu ya S2 atau gitu. Nah, kemudian kepala sekolah memetakan dukungan dari berbagai pihak yang ada untuk membantu keterlaksanaan langkah strategis tadi. Jika ada best practice yang pernah dilakukan dan sesuai dengan kebutuhan guru, kepala sekolah dapat juga menggunakan best practice atau good practice ini untuk inspirasi pengembangan kompetensi. Nah, implementasi langkah strategis untuk kegiatan pengembangan kompetensi nanti seperti yang saya katakan bisa ditentukan waktunya kapan, modanya kapan, dan siapa narasumber kegiatan. Jadi tidak harus ada narasumber, Bapak Ibu. Bisa juga kegiatan pengembangan kapasitas guru yang tidak ada narasumbernya. Jadi belajar sesama mereka, ya. Kalau ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bisa ada narasumber, bisa juga enggak. Kalau memang dari sisi keterbatasan aset yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu tidak harus menggunakan anggaran, misalkan bisa juga memberdayakan apa yang ada. Jadi optimalkan aset-aset yang ada. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah itu untuk bikin program misalkan untuk pengembangan kapasitas gurunya, bisa dipetakan aset-aset yang ada di sekolahnya ataupun di sekitar sekolah yang bisa dimanfaatkan. Nah, yang pertama ini aset manusia. Ada enggak guru-guru yang bagus di aspek-aspek tertentu yang dia bisa jadi mentor atau coach untuk guru-guru lainnya yang belum bagus di aspek itu, ya. Itu yang pertama. Bisa juga berdayakan komunitas belajar karena di sana mereka saling belajar, ya. Itu untuk aspek manusia misalkan. Atau Bapak Ibu kepala sekolah sendiri, ya, atau pengawas sendiri yang itu tidak harus berbayar. Misalkan. Kemudian dari sisi sosial kapital itu juga bisa dipertimbangkan dari budaya, ya, budaya yang memang suka belajar di sekolah Bapak Ibu misalkan itu juga bisa digunakan untuk mendukung pengembangan kapasitas yang ada di sekolah. Dari sisi fisik, apakah tersedia media pembelajarannya, atau sudah cukup tersedia yang ada di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu, karena di sana banyak materi yang dibutuhkan guru ada di sana, tinggal kepala sekolah memfasilitasi mereka berkumpul untuk membuka, menonton bersama-sama video atau PDF atau materi panduan yang ada pada platform Mereka Mengajar untuk mereka bisa belajar bersama. Nanti ada guru yang ditunjuk untuk memfasilitasi pembelajarannya di satuan pendidikan tersebut. Itu bisa jadi. Lihat juga apakah ada ruangan untuk berkumpul bersama dan sebagainya. Ya, bisa juga belajarnya indoor ataupun outdoor. Jadi silakan dilihat dari sisi modal fisik yang dipunyai oleh satuan pendidikan itu. Nah, ini kalau ada modal keuangan atau ada hal-hal yang bisa menghasilkan anggaran ya atau uang yang ada di sekolah itu juga bisa dimanfaatkan, tapi tidak harus pengembangan kapasitas ini harus ada anggarannya tadi ya. Kalau ada anggarannya, Bapak Ibu mau panggil langsung dari Inggris misalkan atau dari mana gitu ya karena pengen belajar sesuatu hal yang mungkin di daerah Bapak Ibu belum ada ahlinya, atau Bapak Ibu nggak ada sama sekali sumber belajar itu di PMM, tapi Bapak Ibu perlu tahu misalkan ingin memanggil ahli dari universitas misalkan itu monggo kalau memang ada modal keuangannya. Tapi sekali lagi kita manfaatkan dari modal-modal yang ada di dalam sekolah Bapak Ibu sendiri atau di sekitar, ya, yang itu tidak memberatkan Bapak dan Ibu, ya. Jadi kalau nanti di tahun keempat misalkan sudah tidak ada Boskin atau BOP, ya, Bapak dan Ibu bisa mengoptimalkan modal-modal atau aset yang Bapak Ibu sudah punyai atau di sekitar Bapak Ibu yang bisa dioptimalkan. Nah, kemudian ada modal lingkungan juga, lingkungan alam sekitar yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kapasitas, karena mungkin bisa jadi kalau dia guru IPA, pengembangan kapasitasnya butuh praktek ya di lingkungan sekitar, nah itu juga bisa dimanfaatkan.
Kalau model politik, mungkin ada tokoh-tokoh yang juga bisa diundang, misalkan tokohnya kebetulan wali murid Bapak Ibu, sehingga bisa dipanggil untuk pengembangan kapasitas di sekolah Bapak Ibu. Ya, tokoh-tokoh politik misalkan, untuk belajar lebih banyak tentang politik, atau tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh untuk Bapak dan Ibu bisa mendapatkan tujuan dari sekolah yang Bapak Ibu bisa pergunakan. Kemudian budaya juga ya, agama, budaya dan sebagainya. Jadi mungkin bisa dipetakan. Intinya itu kita tidak ingin Bapak dan Ibu kepala sekolah penggerak kehilangan ide aja. Jadi kalau ingin gurunya lebih baik, mikirnya hanya pelatihan, dari pelatihan mikirnya anggaran aja gitu. Terus jadi hopeless. Jadi kalau nggak ada anggaran sudah nyerah gitu ya. Padahal Bapak dan Ibu punya aset yang itu bisa lebih dioptimalkan seperti tadi manusia, fisik, sosial, lingkungan, dan sebagainya. Nah, untuk analisis kebutuhan guru, caranya tidak harus mungkin formal-formal, bisa juga dengan bincang santai, bisa dengan observasi di kelas, hasil supervisi akademik Bapak dan Ibu, atau bisa juga melakukan survei sederhana, bisa juga berdiskusi dengan para guru, ya, bisa juga melihat dari rapor pendidikan Bapak dan Ibu. Jadi ada berbagai caranya untuk menganalisis, untuk memetakan guru ini butuh ditingkatkan kapasitasnya dalam aspek-aspek apa saja. Intinya kalau gurunya itu rajin ditingkatkan kapasitasnya, gurunya rajin belajar, harapannya murid-muridnya juga semakin baik di kelas ya. Nah, ini untuk strategi pendampingan kebutuhan guru, ini hanya rekomendasi aja, opsi-opsi aktivitas pendampingan untuk pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan oleh sekolah secara mandiri. Ya, ini bisa diskusi reflektif kepada guru, bisa mentoring pada guru, bisa melakukan komunitas belajar dalam sekolah, seperti yang tadi sudah saya katakan. Kemudian pelatihan dalam sekolah, ada in-house training, workshop, bisa coaching kepada guru, ya, dan sebagainya. Bisa melakukan pemberian umpan balik, gitu, dan sebagainya. Bapak Ibu tentunya juga sudah terbiasa dengan ini. Yang penting, kalau yang saya pikirkan, Bapak Ibu itu sebagai kepala sekolah jelas sudah tahu bagaimana melakukan pengembangan kapasitas gurunya. Tinggal masalah kita itu satu ke Bapak Ibu, istiqomah aja, konsisten aja gitu ya, konsistensi dan terus iterasi ya, iterasi itu reflektif, terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Ketika ada masalah, ketika ada yang belum efektif untuk program-program peningkatan kapasitas gurunya, difikirkan lagi bagaimana cara terbaik supaya yang kemarin lebih baik. Sebenarnya itu aja kita itu. Bapak Ibu tentunya sudah nggak perlu diajari lah dalam hal pengembangan kapasitas guru. Tinggal dilakuin aja gitu, dilakuin aja dan konsisten itu aja. Ibu. Manfaatkan aset yang ada. Gitu. Nah, seperti yang tadi saya katakan, komunitas belajar itu adalah salah satu strategi paling utama di satuan pendidikan yang jadi andalan kita sekarang ini, Bapak Ibu. Ini apakah Bapak Ibu sudah jalan komunitas belajarnya? Ayo dong tulis di chat, saya mau lihat biar nggak tidur juga di sini. Coba Bapak Ibu. Sudah pada jalan belum komunitas belajar di sekolah-sekolah di program sekolah penggerak? Coba dituliskan. Kami sudah jalan angkatan 1, kami sudah jalan angkatan 2, kami sudah jalan angkatan 3. Coba tulis di chat. Saya lihat sekilas. Wow, ada yang sudah membudaya di angkatan 1, luar biasa. Mulai belajar Bu, angkatan 3, oke, siap. Sudah jalan angkatan 2, sudah jalan angkatan 3, sudah angkatan 1. Angkatan 2 sudah jalan, kakak Gemini di sekolah, oke. Alhamdulillah sudah jalan, Kombel sudah jalan setiap hari Jumat, mantap Waknes, bahkan ada harinya dituliskan. Insya Allah sudah angkatan 3, Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, karena memang kita ini sekolah penggerak ya, sekolah piloting, orang taunya sekolah penggerak itu bagus semua ya, padahal
sekolah penggerak itu baseline itu beda-beda. Jadi memang ada sekolah yang kita lihat dari kepala sekolahnya semangat, ya semangat dan motivasinya bagus, pengen maju, ya walaupun sekolahnya masih merangkak gitu ya untuk bertransformasi, tapi karena kita lihat kepala sekolahnya pengen sekolahnya maju, ya kita luluskan gitu kepala sekolah itu gitu. Jadi memang baseline itu beda-beda. Ada sekolah penggerak ini yang lulus dia sudah bagus dari awalnya, ada yang tengah-tengah, ada yang bahkan masih di bawah sekali gitu. Itu yang penting kita lihat dari sosok kepala sekolahnya. Jadi beda-beda, jelas sekolah penggerak nggak sama dengan sekolah unggulan ya. Nanti yang kita lihat transformasinya dari baseline di tahun pertama, nanti sampai di 3 tahun sudah bertransformasi apa saja. Kita lebih melihat itunya ya. Ini alhamdulillah komunitas belajar sudah pada jalan atau baru mulai belajar, paling nggak Bapak Ibu sudah kenal dengan komunitas belajar. Nah, kalau dari definisi itu intinya itu komunitas belajar itu satu, ada aktivitas belajar bersamanya, berkolaborasi, berkesinambungan atau berkelanjutan. Ada tujuan yang jelas dan terukur mau mencapai apa setiap kali belajar di komunitas belajar. Intinya komunitas belajar ini harus berdampak pada murid. Kalau gurunya aja yang berdampak, terus selesai pada gurunya, nggak sama sekali diterapkan pada muridnya, nah itu nggak kemana-mana komunitas belajarnya. Nah, komunitas belajar itu bisa melakukan 2-3 hal ini secara garis besar. Satu, kalau awal-awal menerapkan kurikulum merdeka, Bapak Ibu yang ada di sekolah bingung. Gimana ya cara menerapkan kurikulum merdeka, pelatihan nggak ada, apa nggak ada, ini tahun ajaran baru mau menerapkan kurikulum merdeka, galau, bingung. Nah, komunitas belajar ini bisa digunakan sebagai wadah Bapak dan Ibu yang ada di satuan pendidikan untuk belajar bersama tentang kurikulum merdeka ini. Berkumpul bersama, mungkin mau di sekolah maupun di luar sekolah, buka video tentang kurikulum merdeka, baca panduan tentang kurikulum merdeka, bedah bareng-bareng. Ada yang memfasilitasi di komunitas belajar itu. Setelah nonton, dapat apa coba Ibu A, gitu, Ibu B, Ibu C, apa yang kita dapatkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, gitu. Apa sih yang dimau gitu. Kurikulum merdeka seperti apa bedanya gitu, seperti apa yang diinginkan kurikulum merdeka. Nah, coba belajar bersama dari sumber belajar yang ada pada platform mereka mengajar. Untuk tahapan awal nggak perlu narasumber dulu Bapak Ibu, kecuali ada hal-hal yang itu tidak ada ketika Bapak Ibu melihat dari panduan-panduan, kok nggak ketemu ya jawaban ini. Ketika nonton video kok nggak ketemu ya jawaban ini, ya kemana saya harus bertanya? Bapak Ibu bisa bertanya pada orang-orang yang Bapak Ibu anggap tahu ya. Bisa dia dari sekolah penggerak yang sudah duluan ya, atau sekolah kurikulum merdeka yang mandiri yang sudah menerapkan duluan kurikulum merdeka. Nah ini di sebelah kanannya itu ada berbagi praktek baik ya. Bisa Bapak Ibu juga sekali-sekali panggil dari teman-teman yang sudah duluan menerapkan kurikulum merdeka di komunitas belajar. Itu satu. Itu nomor satu, itu perannya supaya paham tentang kurikulum merdeka gurunya, punya bekal gitu sehingga bisa ngajar ya, bisa menjalankan kurikulum merdeka ini. Tapi Bapak Ibu di poin 2 tidak bisa kita hanya berhenti di situ saja, agar betul-betul belajar di komunitasnya itu berdampak pada murid. Makanya ada yang nomor 2, ada menerapkan komunitas belajar dengan siklus inquiry, di mana di sini kita berharap komunitas belajar ini melakukan refleksi awal. Murid-murid yang sudah bisa itu di bagian mana, yang belum bisa bagian mana. Ya, misalkan dari yang belum bisa ini, para Bapak Ibu guru itu mengelaborasi nggak bisanya itu seperti apa. Mereka saling mengelaborasi, mendeskripsikan belum bisanya atau tantangan belajar murid yang dihadapi itu seperti apa.
Kalau Bapak Ibu nonton kemarin webinar optimalisasi komunitas belajar, itu sudah jelas sekali bagaimana menerapkan komunitas belajar dengan siklus inquiry ini ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu mengelompokkan komunitas belajarnya. Siklus inquiry ini bisa diterapkan ketika pengelompokannya berbasis mapel bisa, lintas mapel juga bisa, rumpun bisa gitu ya, dan sebagainya, atau per fase juga bisa. Nah, ini dilakukan dari refleksi awal, perencanaan, implementasi atau penerapan, dan evaluasi. Nah, seperti yang tadi saya katakan, agar Kombel lebih berdampak pada murid, diperlukan pergeseran cara berpikir dari teaching ke learning, ya. Kalau sekarang KKG Mini yang ada dalam sekolah, MGMPS yang ada dalam sekolah, biasanya hanya nyusun soal bersama, atau hanya melengkapi perangkat ajar guru untuk akreditasi sekolah, atau supaya kalau dicek pengawas itu lengkap, ya Bapak Ibu, itu geser ke lebih ke learning murid. Karena kalau begitu aja yang dilakukan di KKG Mini, MGMPS gitu yang ada di sekolah nggak akan berdampak pada murid. Makanya sebenarnya komunitas belajar itu kita nggak mulai dari nol. Karena di sekolah itu sudah ada strukturnya, struktur MGMP itu sudah ada, KKG Mini sudah ada. Tinggal kita itu mengoptimalkan lagi supaya yang kemarin-kemarin aktivitas yang ada dalam MGMPS atau KKG Mini dalam sekolah itu betul-betul berdampak pada murid gitu. Sehingga perlu dilakukan dengan siklus inquiry secara berkesinambungan, Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu harus ada 3 ide besar. Jadi komunitas belajar itu yang pertama harus fokus pada pembelajaran murid. Yang diomongin murid ketika bertemu rutin di komunitas belajar atau di MGMPS atau di KKG Mini atau di komunitas belajar yang Bapak Ibu namakan apa gitu ya. Terserah Bapak Ibu, komunitas belajarnya mau dinamain apa. Itu yang pertama. Yang digosipin itu murid. Jadi yang kedua, kemudian ada kolaborasi antar guru. Kita pengen semua guru di dalam anggota komunitas belajar itu betul-betul berpartisipasi aktif, saling berkolaborasi. Supaya bisa ada kolaborasinya, kita perlu juga untuk mengelompokkan mereka tidak terlalu besar, Bapak Ibu. Kalau menggunakan siklus inquiry ini, biasanya digunakan untuk komunitas belajar yang tidak terlalu besar. Jadi kalau yang di awal, Bapak Ibu belajar bareng-bareng lintas mata pelajaran tentang kurikulum merdeka, mungkin dia persatuan pendidikan, nggak apa-apa. Semua guru kumpul untuk belajar bersama, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk bahas spesifik tentang materi tertentu, mata pelajaran, nah berarti kumpulnya itu per mata pelajaran. Kalau mau kumpul P5, berarti bisa kumpulnya bahas tentang P5 itu, dia lintas mata pelajaran. Bisa juga kumpul per level atau per jenjang, ya tergantung kebutuhan dari satuan pendidikan. Jadi bisa saja dalam satu sekolah, komunitas belajarnya itu bisa saja ada 10, ada 5, ada 3, gitu ya, dan sebagainya. Tergantung kebutuhan. Nah, yang kedua tadi ada kolaborasi di dalam komunitas belajar itu, dan ada tanggung jawab kolektifnya. Para tugas kepala sekolah itu menyampaikan kepada para guru bahwa mereka itu bertanggung jawab tidak hanya pada murid yang ada pada kelasnya, tapi semua guru bertanggung jawab pada seluruh murid yang ada di satuan pendidikan itu. Ada tanggung jawab kolektif. Guru di kelas A merasa kalau di kelas B muridnya itu tidak terlayani secara optimal oleh gurunya, dia merasa terpanggil ya untuk berbagi dengan guru yang bersangkutan supaya murid-murid itu bisa terlayani dengan lebih baik. Makanya berbaginya itu di komunitas belajar. Kemudian yang ketiga, komunitas belajar ini berfokus pada data ya atau hasil belajar murid. Mereka menggunakan data di refleksi awal dan data di refleksi akhir atau evaluasi ya dan di perencanaan untuk menjadi pertimbangan mereka berdiskusi. Yang pada ujung akhirnya nanti juga semuanya akan berdampak pada hasil belajar murid. 3 ide besar ini mutlak wajib ada di komunitas belajar. Nah, terus bagaimana sih cara melakukan siklus inquiry ini di dalam komunitas belajar dalam sekolah gitu ya?
Yang pertama saya contohkan aja yang webinar kemarin ya, karena ini langsung dari ceritanya para guru. Contoh pertama itu dari Pak siapa kemarin, Pak Wenda ya, Pak Wenda dari Kalimantan Selatan ya kalau nggak salah kemarin. Jadi Pak Wenda itu ngajar di SMP di kelas tertentu ya. Mereka guru-guru di kelas itu, misalkan saya anggap kelas 7 atau kelas 8 gitu, eh, mengamati di kelas mereka ada murid yang kok beda dengan murid-murid lainnya, kok agak lama murid-muridnya sudah bisa menangkap gitu ya, yang satu ini kok belum gitu. Sementara mereka taunya itu tidak ada murid yang berkebutuhan khusus karena semuanya itu lewat reguler masuknya. Nah, kemudian itu yang mereka jadikan data awal. Di refleksi awal mereka ngomongin itu. Ini kenapa ya? Mereka elaborasi. Uh, iya, kenapa? Bedanya di mana gitu? Ya bedanya kok agak belum nangkep ya. Padahal yang lain-lainnya sudah bisa, yang ini belum. Ada apa ya? Itu yang mereka gosipkan ya. Mereka jadikan pengamatan awal. Dari hasil observasi kelas, mereka jadikan data untuk refleksi awal. Nah, kemudian dikumpulkan berbagai data, ternyata anak ini berkebutuhan khusus. Nah, setelah tahu memang ada anak berkebutuhan khusus, mereka terus melihat pada diri mereka, waduh, kita belum ada pelatihan nih bagaimana menangani pendidikan inklusif gitu ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus di dalam satu kelas yang reguler. Jadi inklusif gitu ya maunya. Jadi mereka ini belajar dulu sebelum nyusun perencanaan. Belajar dulu tentang pendidikan inklusif gitu. Nah, setelah paham tentang pendidikan inklusif dan tahu bagaimana strategi untuk menangani anak berkebutuhan khusus, mereka baru berdiskusi untuk perencanaan pembelajaran yang nanti akan merupakan intervensi untuk anak berkebutuhan khusus dan akan mereka terapkan di kelas ketika mereka ngajar. Nah, nanti Pak Wenda, jadi guru lintas mata pelajaran ini merencanakan perencanaan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, nanti Pak Wenda akan menerapkannya, diimplementasi di kelasnya Pak Wenda ketika ngajar matematika. Ada guru tertentu akan menerapkannya di kelas bahasa Inggris ketika mengajar di kelas itu untuk bahasa Inggris, dan seterusnya. Kemudian nanti mereka kumpul lagi di refleksi akhir untuk evaluasi ya, untuk evaluasi. Saling bercerita tentang intervensi yang sudah mereka rencanakan berhasil apa enggak di tahap evaluasi ini. Itu satu siklus, Bapak Ibu. Nanti kalau nggak berhasil di siklus 1, lanjut lagi ke siklus 2. Apa yang belum optimal ya? Nampaknya kita perlu melakukan ini deh kalau dari hasil pengamatan kita tadi. Ada yang belum berhasil. Nah, lanjutkan lagi di siklus kedua. Tapi kalau sudah berhasil di siklus 1, stop siklus 1, nanti di pertemuan berikutnya komunitas belajar itu bisa melanjutkan ke topik berikutnya dengan topik yang berbeda. Ya, jadi satu siklus inquiry ini bisa saja 1-2 bulan, Bapak dan Ibu, tergantung dari kondisi yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Nah, kalau ini mereka kombelnya berbasis level ya, berbasis kelas yang ada di situ, karena masalahnya itu ada di satu kelas ya. Jadi tapi gurunya ada beberapa yang mengajar di kelas tersebut. Nah, tapi kemudian ada lagi contoh yang kombelnya itu dikelompokkan mapel. Jadi gini Bapak Ibu, kalau saya tanya itu murid-murid ini, guru-guru di sekolah di SDA, murid-muridnya banyak kesulitan untuk belajar bangun ruang, misalkan ya, matematika ini. Nah, nanti guru-gurunya saling berelaborasi, guru matematika ini nggak bisanya murid itu di bagian apa kalau belajar bangun ruang. Misalkan mereka saling mendeskripsikannya lah, deskripsikan kembali. Berusaha digambarkan tantangan belajar murid ketika murid itu belajar bangun ruang ya. Nah, dari masalah ini, para guru ini bisa melakukan riset bersama tentang penelitian tindakan kelas misalkan ya. Atau kalau Bapak Ibu nggak mau ada embel-embel penelitian karena berat kayaknya kelihatannya, jadi setelah fix tadi masalahnya di mana, mereka merencanakan
pembelajaran untuk bagaimana mengajar bangun ruang secara lebih baik sehingga murid-murid lebih bisa menangkap ketika diajari bangun ruang ya. Nah, itu mereka bisa mendiskusikannya, berkolaborasi di perencanaan pembelajarannya, membuat strategi untuk supaya muridnya bisa belajar bangun ruang. Tapi ketika perencanaan itu dipandu dengan 4 pertanyaan kritis. Jadi ketika menyusun perencanaan pembelajaran, kita pengennya ini murid belajar bangun ruang, mereka bisa mencapai apa, bisa apa. Ini tujuan pembelajaran ya. Kemudian bagaimana kita bisa tahu bahwa murid sudah betul-betul mencapai tujuan pembelajaran itu. Pakai assessment apa. Yang selanjutnya itu ketiga, kalau murid nggak bisa-bisa, kita harus apa? Kalau murid sudah bisa, bahkan sebelum waktunya, kita harus kasih pengayaan apa? Nah, itu pertanyaan, 4 pertanyaan penting yang harus selalu menjadi pertimbangan di komunitas belajar. Ya. Nah, kemudian berikutnya diimplementasikan di kelasnya masing-masing, para guru ini, guru matematika ini semua, kemudian mereka kumpul lagi di pertemuan berikutnya, di refleksi akhir atau evaluasi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu supaya nggak monoton belajar terus ya, jadi para kepala sekolah juga harus punya ide supaya sekali-sekali juga para guru ini diberi ruang juga ya untuk makan rujak bersama gitu ya atau apa gitu ya, sehingga ini juga seni memimpin atau mengawal komunitas belajar. Tapi siklus ini kita harapkan terus terjadi sampai tujuan komunitas belajar ini tercapai. Waktu saya udah habis, belum punya panjang lebar saya menjelaskan. Ini udah 1 jam. Oke. Nah, kemudian seperti tadi yang saya katakan, untuk komunitas belajar ini prinsipnya berkesinambungan. Penelitian evaluasi dari PSKP-BESKAP Kemendikbudristek menyatakan peran kepala sekolah itu merupakan salah satu aktor paling penting, bahkan utama untuk supaya komunitas belajar ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Satu, kepala sekolahnya itu harus mendukung, harus paham tentang Kombel, itu yang aktor-aktor yang paling mendukung untuk komunitas belajar berjalan dengan baik. 2, ada penggerak di komunitas belajar itu, yang akan menjadi tangan dan kaki kepala sekolah mengawal bahwa komunitas belajar ini betul-betul jalan. Yang ketiga, itu dinas pendidikannya mendukung. Ya, tapi kalau dinas pendidikannya belum paham atau belum terlalu mendukung, nah ini PR kita bersama Bapak Ibu ya, supaya dinasnya juga bisa mendukung hal ini. Jadi 3 hal tersebut yang kita lihat kalau komunitas belajarnya itu berjalan bagus, ternyata 3 aktor ini betul-betul mendukung ya, makanya komunitas belajarnya itu jalan. Tapi harapannya dengan kepala sekolah dan penggerak itu saja, kalau dia paham, sudah dia butuh tentang Kombel, itu bisa membuat komunitas belajar ini betul-betul bisa berjalan. Kalau dinasnya itu paham, lebih baik lagi ya. Kemudian fokus pada perbaikan pembelajaran, tadi yang didiskusikan itu adalah murid, kemudian tanggung jawab dan kolaborasi semua pihak. Ya, tadi kita pemerintah pusat support, pemerintah daerah support, pengawas support, membersamai kepala sekolah, kepala sekolahnya paham, tahu apa yang harus dilakukan, punya tim kecil atau penggerak ya untuk mengawal semuanya itu terjadi di komunitas belajar. Dan tadi sudah memasukkan jam efektif 1 jam atau 2 jam per minggu untuk menjalankan yang siklus inquiry-nya. Tapi kalau sudah paham kurikulum merdekanya, tadi yang di nomor 1 tadi, kalau mau update kebijakan baru atau hal-hal baru atau pengetahuan baru, itu bisa dilakukan sebulan sekali atau 2 bulanan atau 3 bulanan ya Bapak Ibu. Tapi yang kita harapkan untuk siklus inquiry ini terjadinya setiap minggu diskusinya. Minggu pertama mungkin refleksi awal, nggak cukup di minggu pertama, minggu kedua refleksi awal lagi, nggak apa-apa. Minggu ketiganya dia masuk perencanaan juga belum selesai di minggu ketiga, lanjut lagi ke minggu keempat, terus minggu kelimanya implementasi di kelas masing-masing, minggu selanjutnya itu refleksi akhir, misalkan ya, atau evaluasi. Seperti itu Bapak Ibu.
Nah, tadi ini semua sudah saya sampaikan, Bapak dan Ibu, peran-peran kepala sekolah dalam komunitas belajar. Jadi, nggak perlu diulang ya, Bapak Ibu. Jadi perlu pertama sekali membentuk tim kecil. Ya, lihat tim Bapak Ibu yang punya komitmen tinggi dan keberterimaannya bagus di antara temannya, karena pinter saja itu nggak cukup kalau tidak kurang diterima gitu ya di teman-temannya gitu di satuan pendidikan. Jadi kriterianya mungkin dua itu. Dia komitmennya tinggi, guru ini beres gitu ya tugas-tugas yang diberikan, tapi juga keberterimaannya bagus di teman-temannya. Kemudian tadi jangan lupa masukkan jam efektif 1 jam per minggu minimal untuk bisa belajar rutin, harus rutin di komunitas belajar ya. Kemudian ada komitmen bersama yang disepakati. Jadi pastikan Bapak dan Ibu semua guru itu tahu kenapa ada komunitas belajar dan seperti apa komunitas belajar itu mereka tahu dulu. Dan mereka yakin dengan komunitas belajar kalau diterapkan akan berdampak pada murid. Baru bisa tanda tangan komitmen bersama, disepakati nilai-nilai bersama, kemudian diterapkan tentunya nilai-nilai bersama dalam komunitas belajar ya. Kemudian silahkan buat pengelompokan komunitas belajarnya. Jadi di sekolah-sekolah yang saya kunjungi, rata-rata mereka mengelompokkannya itu 3 ya. Jadi ada yang basisnya mapel, kalau di SMP SMA, ada yang basisnya level atau kelas, atau lintas mata pelajaran atau rumpun, ada yang basisnya satpen. Satpen ini yang kalau mau penyegaran materi-materi baru atau pengimbasan. Mereka di satpen ini. Jadi biasanya mereka punya 3 ini. Kalau Bapak Ibu hanya ingin 1 dulu aja deh yang MGMPS atau Kakak Gemini yang sudah ada, silahkan aja, nggak apa-apa. Yang penting rutin dulu, dilakuin dulu Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu merasa kayaknya ada yang kurang deh, saya pengen juga yang lintas mapel deh. Karena kadang-kadang gini, butuh inspirasi dari mata pelajaran lain. Seperti yang kemarin saya kunjungan juga ke Jambi, Bapak dan Ibu. Anak-anak itu kalau ditanya, mungkin hampir seluruh Indonesia, pelajaran apa yang paling disukai? PJOK, jawabannya Bapak Ibu. Ya, PJOK. Kenapa suka PJOK? Karena gurunya lucu. Dan kita sering belajar di luar kelas, outdoor, gitu ya. Mereka suka itu. Apa pelajaran yang paling nggak disukai? Jawabannya kalau nggak matematika, bahasa Inggris, gitu ya. Atau IPA, gitu. Nah, ternyata guru-guru yang matematika, misalkan rata-rata galak, gitu, nggak deket sama murid. Jadi ngajarnya itu sibuk ke papan tulis, nggak sibuk sama muridnya, misalkan. Nah, mungkin pelajaran matematika atau bahasa Inggris yang kemarin nggak disukai, gitu ya, yang sama muridnya bisa mencontohkan dari yang PJOK. Oh, berarti kalau sama anak-anak harus banyak senyum gitu ya. Kadang-kadang perlu pembelajaran outdoor gitu. Nah, ini mungkin bisa mencontohkan dari mata pelajaran lain yang disukai murid. Jadi seperti itu. Nah, ini tadi sudah. Jadi kemudian lakukan belajar bersamanya, lakukan berbagi praktik baiknya, lakukan siklus inquiry-nya ya. Yang penting lakukan istiqomah konsisten. Itu yang paling menantang ya. Nanti kalau berbagai kendala, wah ada guru yang belum mau ikut aktif, Bu. Di awal-awal nggak apa-apa. Lakukan saja yang mau dulu. Pelan-pelan kalau sudah dirasa manfaatnya, itu lama-lama itu akan ikut sendiri. Yang nggak mau itu. Kalau rata-rata temennya sudah ikut komunitas, dia sendiri 1-2 orang nggak mau ikut, lama-lama juga akan ikut, ya Pak Ibu. Memang perubahan itu nggak mudah, kita merubah mindset orang, tapi kita perlu membuat atmosfer ekosistem aja. Kalau sudah sebagian besar sudah begitu, akhirnya kan terbentuk budaya dan norma. Oh kalau nggak belajar di komunitas kok kayak ngerasa salah ya. Berarti itu sudah tercipta norma di satuan pendidikan itu, sehingga merasa bersalah kalau nggak ikut. Nah, itu sudah sangat bagus kalau sudah seperti itu. Nah, pengawas sekolah pada prinsipnya membersamai kepala sekolah seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, tidak banyak lagi Bapak dan Ibu, ya waktunya sudah habis, jadi saya sudah diingatkan. Untuk pendampingan kepala sekolah, jadi jenis pendampingannya, Bapak Ibu, ini ada lokakarya, refleksi lokakarya dari hasil nyata yang sudah dilakukan, dari materi lokakarya yang sudah disampaikan sebelumnya di loka-loka ya.
aksi nyata direfleksikan, kalau ke karya berikutnya direfleksikan. Ada kunjungan lapangan, ada forum pemangku kepentingan, ada PMO untuk angkatan ketiga. Nah, ini untuk PMO level sekolah, angkatan 1 dan 2 difasilitasi oleh Bapak Ibu ya, kepala sekolah. Untuk angkatan 3-nya masih difasilitasi oleh FSP. Kemudian PMO-nya rutin per 2 bulanan. Nah, kalau loka-loka, untuk pertemuan di loka, peran kepala sekolah itu Bapak Ibu aktif ya, rajin mengikuti rangkaian loka. Kalau bisa banget itu jangan didelegasikan atau ditugaskan orang lain. Bapak Ibu yang harus mengikuti rangkaian loka karya dan melaksanakan aksi nyatanya ya untuk loka karya ini. Dari aksi nyata itu tadi seperti yang saya katakan nanti direfleksikan di sesi refleksi loka karya. Ya, yang seperti ini. Nanti refleksi loka karya ini gunanya untuk merefleksikan aksi nyata loka karya yang sebelumnya. Kemudian ada kunjungan lapangan, di sini bagaimana nanti ada fasilitator kesatuan pendidikan secara langsung untuk membangun hubungan dengan Bapak dan Ibu, kan biasanya daring. Kadangkala ini memang perlu luring gitu ya secara langsung. Selain membangun hubungan, melakukan konfirmasi juga dari hasil forum PMO level sekolah ya. Kalau PMO-nya itu dilakukan oleh FSP. Melakukan pengamatan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, ketika kunjungan lapangan, tugas kepala sekolah adalah memberikan informasi mengenai progres sekolah kepada FSP. Nah, kalau nanti di forum pemangku kepentingan, ini saatnya Bapak dan Ibu unjuk ini ya, unjuk good practice yang sudah ada di sekolah Bapak Ibu. Karena akan dihadiri oleh dari FSP, kepala sekolah, pengawas sekolah, bahkan murid, dan pemangku kepentingan yang ada di level sekolah untuk bersama-sama melihat progres sekolah penggerak udah sampai mana, dan apa yang akan kita lakukan bersama berkolaborasi supaya lebih baik sekolah penggeraknya. Tugas kepala sekolah itu adalah berbagi praktik baik, tunjukkan bahwa sudah banyak praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan, dan sampaikan juga dukungan yang Bapak Ibu perlukan supaya lebih baik program sekolah penggeraknya. Timeline untuk program untuk pendampingan, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, sedikit lagi. Untuk timeline angkatan 1, jadi angkatan 1 ini akan ada loka kombel 1 dan 2, ada refleksi loka, ada kunjungan lapangan, ada loka perencanaan berbasis data, loka penguatan untuk literasi, karena target akhir kita nanti adalah literasi numerasi karakternya semakin baik, ada disiplin positif, wawasan kebinekaan global, dan forum pemangku kepentingan. Nanti secara lebih detail, jam-jamnya Bapak Ibu bisa kembali lihat ya, di tayangan yang akan kami berikan kepada Bapak dan Ibu. Untuk angkatan kedua, saya bacakan ada loka sedikit berbeda dengan yang angkatan 1 tadi, karena sudah lebih senior angkatan 1-nya. Kalau angkatan 2, Bapak Ibu akan lebih banyak belajarnya tentang pembelajaran dan assessment, tentang P5, terus nanti pembelajaran dan assessment-nya itu dan P5-nya direfleksikan di loka, senyatanya, kunjungan lapangan, ada PBD juga, ada disiplin positif, tapi ada juga kombel ya. Bapak Ibu perhatikan kombel-kombel ini selalu muncul. Kemudian juga ada kepemimpinan sekolah dan forum pemangku kepentingan juga. Nah, terakhir untuk angkatan 3, Bapak dan Ibu, karena angkatan 3 baru, mereka akan lebih banyak fokus ke perencanaan pembelajarannya. Kemudian ada refleksi loka, mengulas tentang perencanaan pembelajarannya, seperti apa aksi nyata di lapangan, ada masalah tidak, ada kunjungan lapangan, ada juga PBD, ada juga disiplin positif, dan ada kombel. Jadi kombel PBD itu selalu muncul ya, dengan disiplin positif. Ada refleksi akhir tahun ajaran, kemudian ada forum pemangku kepentingan, dan ada PMO level sekolah yang akan difasilitasi oleh fasilitator sekolah penggerak. Nah, tautan materi dan panduan kepala sekolah bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ya, sudah ada semua Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, waktunya juga sudah berlebih. Akhirul kalam, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.